Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Ini ngebahas pesan semesta untukmu, untuk zodiak Scorpio, untuk zodiak Cancer, untuk zodiak Pisces. Jadi kita ngebahas per zodiak ya. Pesan semesta untukmu atau pesan Allah ya, pesan Tuhan untukmu, untuk kalian semua. Yuk kita bahas untuk Scorpio dulu ya. Scorpio, pesan semesta untuk zodiak Scorpio. Coba kita lihat pesannya bagaimana. Ini berlaku untuk 20 April sampai akhir Mei. Tapi energinya sudah ketarik dari sekarang gitu. Pesan Scorpio ya dari Tuhan, dari alam, dari semesta ini, seperti kalian ini harus mulai menguatkan diri kalian, meneguhkan hati kalian untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan, terutama dalam percintaan ya. Sepertinya ada beberapa dari kalian yang memang seperti lagi putus nyambung, ada juga yang udah menikah dari kalian tapi pisah ranjang, atau misalnya ada juga yang memang berpacaran tapi putus nyambung. Jadi kalian harus udah mulai meneguhkan hati dan pikiran kalian untuk menetapkan pilihan kalian kemana arahnya, seperti itu. Dan ada beberapa di sini untuk Scorpio yang udah menikah. Dulu mungkin kalian berhubungan dengan orang yang toksik, seperti misalnya kalian tuh berumah tangga, tahu-tahu kalian tergoda dengan perempuan lain atau laki-laki lain, dan itu awalnya seperti bahagia, seperti seakan-akan dia lebih baik daripada pasangan sah kalian ya. Tetapi beberapa tahun kemudian kalian seperti menemukan jalan yang benar, sebenarnya bahwa pasangan kalian adalah yang terbaik untuk kalian. Dan yang toksik ini selama ini membuat beban buat kalian, bisa ke materi, bisa juga ke pikiran ya, dan selalu mengintimidasi pemikiran kalian. Dan ini disarankan dari semesta untuk kalian untuk secepatnya mencari jalan yang terbaik atau kembali ke pasangan kalian yang memang yang terbaik buat kalian. Itu mungkin salah satu cobaan dari rumah tangga kalian ya, atau cobaan hidup kalian. Atau dari untuk para lajang ini, kalau kalian lagi ada dua pilihan atau berapa pilihan, kalian harus hati-hati dan teliti, jeli mana yang terbaik untuk kalian, yang lebih mencintai kalian, yang lebih mengerti kalian, yang lebih bisa menerima kekurangan kelebihan kalian. Itulah yang terbaik untuk kalian. Itu ya pesannya. Dan ada beberapa dari sini kalian harus semakin fokus untuk misalnya mencapai sesuatu, seperti misalnya pekerjaan atau karir. Karena kalau kalian bisa fokus untuk itu, beberapa bulan atau mungkin setahun 2 tahun kemudian kalian akan mendapatkan kesuksesan atau kelancaran dalam usaha dan pekerjaan kalian. Dan kalian bisa tenang dalam hidup kalau itu bisa tercapai. Karena segala kesedihan, segala kekurangan kalian selama ini, segala keterpurukan karena ekonomi bisa terganti dengan kebaikan atau kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau kalian misalnya tidak melakukan hal-hal seperti itu yang tadi saya sebutkan, itu kalian akan banyak mendapatkan kebimbangan, naik turunnya usaha ataupun pekerjaan, dan otomatis itu akan berdampak pada keuangan kalian ya. Dan disarankan untuk kalian, untuk yang berhubungan atau rumah tangga ataupun udah bertunangan, atau memang kalian terikat dengan perusahaan atau teman bisnis, apapun yang terjadi itu harus ditanggung bersama-sama. Jadi kalian harus benar-benar saling sabar, saling mengayomi, dan saling bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik dalam rumah tangga, hubungan ataupun perusahaan. Seperti itu ya. Jadi kalian ini untuk
yang terbiasa punya perasaan bimbang atau mudah tergoda itu sebaiknya dikurangi ya, atau secepatnya kalian menyadari bahwa hal seperti itu tidak baik, baik untuk hubungan ataupun untuk usaha. Untuk zodiak Scorpio, dan khusus untuk bulan Mei ini ada pesan yang benar-benar ya, untuk Scorpio ini kalian harus secepatnya menentukan pilihan, baik itu dalam berkarir ataupun berjodoh. Misalnya kalau kalian tergoda dengan perempuan lain atau wanita laki-laki lain, kalian secepatnya datang kepada jodoh yang terbaik untuk kalian. Bisa istri kalian, bisa suami kalian, atau tunangan kalian, atau yang berpacaran tapi orang yang benar-benar yang terbaik untuk kalian, seperti itu. Atau misalnya kalau usaha itu kalian harus benar-benar menentukan pilihan mana yang terbaik untuk kalian, ataupun pekerjaan ya, mana yang terbaik untuk kalian. Pasti kalian udah di sini sih yang terbaiknya, seperti kalau staf kantor misalnya ada dua perusahaan ya, tapi kalian harus benar-benar jeli mana yang terbaik kira-kira buat kalian. Seperti harus cepat menentukan pilihan ya, karena kalau lambat ini kalian akan kehilangan semuanya, seperti itu. Dan kalian juga harus mulai membenahi rasa emosional ya, rasa perasaan yang kadang-kadang terlalu menggebu, terlalu mudah terpengaruhi, kadang-kadang terlalu mudah memutuskan keputusan. Itu kalian harus mulai di manage lagi ya. Kalian harus lebih dewasa lagi, lebih teliti lagi dalam hal apapun, itu akan membawa dampak baik untuk kalian. Segitu aja kali ya untuk Scorpio ini, semoga bermanfaat. Ini pesan dari Tuhan untuk kalian menurut kepercayaan masing-masing ya. Yang intinya itu kalian harus mulai berhati-hati menentukan arah hidup dan menentukan pilihan kalian. Kalau kalian melakukan kesalahan, secepatnya kalian bertobat atau menyadari kesalahan kalian dan memperbaiki semuanya. Ini baik dalam rumah tangga, dalam hubungan, ataupun dalam usaha, seperti itu. Atau kalian kalau misalnya kalian menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan warisan, kalian harus lebih hati-hati, jangan terlalu percaya kepada siapapun yang kelihatan baik atau apapun itu. Kalian harus hanya percaya kepada Tuhan kalian dan diri kalian sendiri. Seperti itu ya untuk Scorpio yang memilih cincin hijau. Ini untuk Cancer ya, pesan semesta untuk zodiak Cancer. Bagaimana pesannya ya, kita lihat bareng-bareng yuk. Bagaimana bagi para muslim yang menunaikan ibadah puasa, apakah lancar? Semoga diberi kelancaran ya, diberi kemudahan. Ini untuk Cancer ya, pesan semesta untuk Cancer ini. Kalian kemarin sangat terpuruk, sangat terpukul baik dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, atau misalnya apapun itu permasalahan dalam rumah tangga kalian. Dan itu kalian harus yakin dan percaya bahwa semua itu akan ada ujungnya. Dan kalian juga istilahnya harus yakin bahwa apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan, dan kalian harus bisa memetik hasilnya, karena pasti Tuhan itu istilahnya lagi seperti membentuk kalian untuk menjadikan kalian sesuatu. Bisa juga untuk membentuk karakter kalian untuk lebih sabar lagi, lebih kuat lagi, atau mungkin kalian akan diberikan berkah, bisa seperti pekerjaan ataupun jalan kehidupan yang lebih baik. Dan kalian memang kemarin-kemarin ini sangat terkatung-katung ya, seperti kehilangan arah, entah kemana arahnya, dan banyak kesedihan, banyak pertengkaran. Dan ini pesan dari Tuhan, dari semesta ya untuk kalian. Kalian harus secepatnya memperbaiki diri dengan memulai usaha baru. Bagi yang memang tidak punya usaha sama sekali, atau bagi kalian yang udah punya usaha, kalian harus membuka peluang baru untuk orang-orang bekerja di tempat kerja kalian. Dan kalian harus, misalnya tadinya ini dagang soto misalnya, kalian harus membuka usaha, ditambah lagi misalnya dagang rokok, dagang Indomie, harus seperti itu.
itu akan membuat kalian semakin berkembang lagi. Untuk Cancer bagi yang udah punya usaha, jadi intinya bagi yang udah punya usaha, kalian harus membuka usaha baru atau menambah dagangan kalian untuk, tapi yang kira-kira apa yang kira-kira banyak digemari untuk oleh orang-orang saat ini gitu, istilah untuk, bukan untuk jangka yang jauh banget, tapi untuk saat ini saja. Misalnya saat ini tuh orang-orang kan banyak di rumah, jualnya tuh makanan. Saat ini kan mau lebaran, jualnya tuh kue kering atau baju gitu, seperti itu. Dan tapi yang kemarin-kemarin itu jangan ditinggalin, jadi ditambah aja seperti itu ya. Dan ini kehidupan kalian memang sangat sulit ya kemarin-kemarin ini, dan itu membuat kalian merasa susah untuk seimbang dalam hal ekonomi ataupun emosional. Kalian sangat bekerja keras dalam pekerjaan ataupun bekerja keras untuk mempertahankan sesuatu, bisa mempertahankan rumah tangga ataupun apapun itu. Tapi pesan dari Tuhan, kalian itu harus benar-benar kuat, karena beberapa bulan ke depan, bisa sebulan atau 2 bulan ke depan, akan ada jalan dari permasalahan kalian. Kalau kalian gak punya usaha, mungkin kalian akan ada yang ngajak kerja ataupun ngajak usaha. Kalau kalian memang udah punya usaha, mungkin kalau kalian jeli, apa yang kalian kerjakan saat ini akan membuka jalan yang lebih baik, dan itu akan jangka panjang untuk kedepannya lagi. Dan kenapa berbagai permasalahan banyak kepada kalian? Ya mungkin semua orang kita harus introspeksi diri ya, apa yang telah kita lakukan, dan itu pasti akan ada hikmahnya juga untuk kita ya, untuk kita menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat lagi dalam mental. Dan kalau ini bisa kalian sabar, kalian bisa telaten dalam usaha ataupun dalam pekerjaan, ataupun bisa sabar menghadapi kehidupan rumah tangga kalian yang kemarin ini sangat amburadul, itu kalian akan mendapatkan kebahagiaan keluarga yang harmonis ya. Mungkin yang tadinya rumah tangganya itu seperti berantem terus, mungkin lebih harmonis lagi, lebih saling menyayangi lagi. Atau mungkin yang kemarin usahanya itu agak turun naik ya, mungkin akan lebih beren lagi, penghasilannya lebih ada lagi. Dan ini kalian harus dilandasi dengan banyak sepertinya kalian banyak bergaul dengan orang-orang gitu, atau misalnya meluaskan pergaulan kalian, atau misalnya marketing kalian diluaskan lagi, seperti itu sih kayaknya pesannya ya, terutama untuk yang usaha. Kalau untuk yang belum bekerja ini, sepertinya kalian memang harus selain harus bersabar, tapi kalian harus terus tanpa lelah bertanya kepada teman, saudara, kerabat untuk menanyakan pekerjaan. Dan insya Allah di akhir Mei ada titik cerah untuk kalian, atau paling lambat Mei Juni, insya Allah ada. Kalian jangan down dulu, jangan sedih dulu. Kalian harus yakin apapun yang terjadi kepada kalian itu adalah pembentukan yang maha kuasa untuk kalian menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Kalau kita semua pasti punya dosa ya, yang besar ya ataupun yang kecil. Semoga segala kesedihan yang kita alami itu bisa meluruhkan sebagian dosa kita, seperti itu ya. Semoga ya. Untuk Cancer ini memang agak sedih ya, semoga dikasih kesabaran, kesadaran ya, dikasih jalan yang luas dan secepatnya selesai dari segala permasalahan untuk Cancer ya. Dan kita kembali ke Pisces ya. Untuk Piscesnya, yuk kita lihat apa pesan semesta atau pesan Tuhan untuk Pisces. Ini kayaknya mau hujan teman-teman, gunturnya gede-gede. Kalau kalian suka dengan video saya, tolong di like, di subscribe, di komen, dan di share ke sosmed kalian biar orang lain tahu bahwa channel ini ada. Untuk Pisces ya, pesan semestanya seperti kalian jangan terlalu banyak pertimbangan atau mempertimbangkan sesuatu yang berlebihan, karena itu akan berakibat kalau pekerjaan kalian akan banyak stuck,
Kalau usaha kalian akan tidak seperti untuk maju itu agak lambat. Kalau berumah tangga kalian akan banyak permasalahan atau pertengkaran. Kalau terlalu banyak pertimbangan itu emang baik, tapi kalau terlalu banyak itu mungkin kurang baik ya. Apapun yang terlalu banyak kurang baik. Dan kalian harus seimbang antara rumah tangga, pekerjaan, usaha. Karena kalau tidak seimbang, kalau tidak balance, akan ada beberapa yang misalnya kalian sukses di bidang usaha tapi rumah tangga kalian agak berantakan. Seperti itu. Kalian misalnya sukses di bidang rumah tangga tapi pekerjaan enggak seimbang, kalian kekurangan uang. Jadi semuanya harus seimbang. Dan harus enggak terlalu banyak pertimbangan. Karena kalau memang karena kalian untuk beberapa orang ini banyak yang sebagai pengusaha atau orang-orang yang misalnya seorang pemimpin yang istilahnya menanggung banyak tanggung jawab kepada pekerjaan, misalnya tender ataupun usaha, dan itu sangat kalian juga menanggung tanggung jawab kepada karyawan-karyawan kalian. Jadi intinya kalian harus pinter menimbang-nimbang ketika akan memutuskan sesuatu, kira-kira tidak merugikan orang banyak dan menguntungkan perusahaan dan mengayomi anak buah kalian. Seperti itu. Dan ada beberapa dari kalian yang memang akan banyak rezeki ya, karena mungkin ada beberapa tender ataupun pekerjaan yang udah selesai dan itu benar-benar jadi sukacita untuk keberhasilan kalian, untuk kalian, keluarga kalian, karyawan-karyawan di perusahaan kalian ataupun teman-teman bisnis kalian. Ini akan ada pertemuan yang sangat baik, yang sangat bagus, dan keuangan yang memang bisa ditabung ya. Selain bisa mencukupi saat ini, kalian juga bisa nabung. Dan keberkahan ini benar-benar kekuatan yang Allah kasih untuk kalian, Tuhan yang kasih untuk kalian ya. Ini buah dari kerja keras kalian dan doa-doa kalian, dan semua itu atas izin Tuhan. Dan kalian ini benar-benar berjuang untuk kesuksesan usaha kalian, pekerjaan kalian. Tetapi di sini diingatkan lagi, kalian harus berhati-hati dengan godaan-godaan di luar sana, terutama bagi laki-laki ataupun perempuan. Karena kalau misalnya kalian punya uang, punya kesuksesan atau punya nama atau punya kelancaran dalam usaha ataupun pekerjaan, ini disesuaikan aja ya pekerjaan kalian. Pasti banyak cobaan ya, bisa dengan wanita ataupun perempuan, wanita ataupun laki-laki yang memang ingin memanfaatkan posisi kalian ataupun keuangan kalian. Kalian harus hati-hati. Kalian harus ingat, kalau kalian udah berumah tangga, kalian ada keluarga, ada istri, ada anak yang benar-benar nunggu kalian, yang menunggu tanggung jawab kalian. Dan apapun yang kalian dapatkan pasti ada doa-doa dari keluarga, dari istri, dari anak buah kalian. Seperti keluarga, misalnya kalian punya karyawan, pasti keluarganya itu kan mendoakan semoga suaminya itu manjang kerja di perusahaan itu, semoga perusahaan itu misalnya makin sukses, makin jaya, biar suaminya itu lama kerja di sana. Contohnya seperti itu. Dan ada beberapa dari kalian ini akan mengadakan perayaan, baik perayaan tentang pekerjaan, kesuksesan usaha, atau perayaan seperti ada pertunangan atau seperti ada reuni. Dan disitulah kalian banyak bertemu dengan orang banyak. Dan pesan semasa kalian harus hati-hati memilah dan memilih mana teman yang benar-benar bisa membawa rahmat, membawa kebaikan, kesuksesan baik dunia dan akhirat untuk kalian. Mana teman yang hanya akan menjerumuskan kalian ke dalam hal-hal yang tidak baik dan akan mengganggu hubungan rumah tangga kalian atau akan mengganggu kesuksesan usaha kalian. Seperti itu ya. Itu pesannya, semoga dipahami, semoga dimengerti. Kalau penyampaian saya kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Dah. Tapi ini ada tambahan, untuk Pisces ini akan banyak pertemuan dengan orang banyak, dan itu bisa membuahkan jalan kehidupan, jalan rezeki, bisa membuka usaha baru, bisa seperti kerjasama ya, kontrak kerjasama, bisa kontrak bekerja di satu perusahaan, atau bisa pertunangan, bisa juga bertemu dengan orang-orang yang akan memajukan kalian. Dan tapi itu kalian harus hati-hati
untuk memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kalian. Kalian jangan silau dengan penampilan yang baik, dengan kata-kata yang manis, dengan gelar yang bagus. Kalian harus benar hati-hati dan jeli. Dan jangan lupa kalian harus selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan ya, untuk kalian selalu dilindungi. Segitu aja kali ya untuk zodiak Pisces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tambah lagi.